warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaannya yang dilimpahkan berkat atas kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Sang Raja kita. Sebab daripadanya lah keselamatan, kasih karunia anugerahnya yang melimpah untuk kita nikmati setiap harinya dalam hidup kita. Di nama Tuhan, sebelum memulai ibadah di sore hari ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai ke 10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seminggu Tuhan, sampai detik ini, Kau limpahkan berkat-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya Tuhan. Kami nikmati Tuhan, dan kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Sebab oleh Roh-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Love you Lord.
For your mercy never failed me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Amen. Sing praise. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus, thank you. Thank you, Lord. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I know you as a father. Amen. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. So all my life, all my life, so
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah kekuatan kami, pertolongan kami, dan Engkau-lah Tuhan segala-galanya bagi kami. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ayo Tuhan, segala yang bernafas memuji Tuhan, sembahlah Dia yang kudus. Haleluya. Come on. Tuhanlah perlindunganku, amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku, amin. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Come on. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Menyerah, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia. Amin. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hey! Kami nyatakan Kau gunung karang yang teguh Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Hey! Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Oh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Hai wajah, serukan namanya, sebab namanya heran dan ajaib. Come on. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan
Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan Dia luar biasa, perkasa mulia. amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Come on, yang percaya serukan bersama-sama. Haleluya. Nama Yesus, come on, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, namanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia. Adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian dan itu adalah miliknya Tuhan.
Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita terus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi. Ya, kita harus menghadapi saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut. Tuhan tidak memberkati pecundang. Tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun saudaraku kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT Sekolah Tinggi Teologi Indonesia berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya. Karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya,
akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kasih untuk firman Bapak-Mu. Takkan Tuhan pribadi-Mu setiap daripada kami Tuhan. Kau sungguh baik. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Takkan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
warga kerajaan Allah. Yang ku rindukan, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Setiap daripada kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, haleluya. Amin. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh haleluya, menjadi seperti-Mu Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sungguh kerinduan kami Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau menebus kami, melayakkan kami Tuhan untuk disebut sebagai anak Allah. Hati kami bersyukur. Hati kami meluap dengan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau belajar bersama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau memberikan pewahyuan, Engkau memberikan pemahaman, pengertian Tuhan. Supaya kami disebut menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saya mohon dibantu untuk slide-nya dulu. Apakah saya perlu memperkenalkan diri? Saya adalah salah satu jemaat di GBI Rock Lembah Pujian ini Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu kalau punya anak kecil mungkin sudah biasa melihat saya karena saya selalu mengajar sekolah minggu di sana. Baik, pada sore hari ini sungguh bersyukur kita tetap di dalam tema yang sama, disiplin the mind atau menaklukkan pikiran. Namun sebelumnya saya sangat-sangat mengucap syukur sebagai jemaat di GBI Lembah Pujian ini karena di minggu-minggu ini ya Bapak Ibu, gereja kita merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Wow. Bukankah Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan dengan penuh kasih setianya memimpin kita semua di dalam pelayanan selama ini. Dan kita berdoa ya, kiranya Tuhan selalu memimpin, memberikan kuasanya kepada kita semua untuk kita boleh menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara ndak amin, saya tetap amin ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Ini adalah
ayat hafalan kita selama bulan Oktober ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sore hari ini saya akan lebih fokus kepada kalimat yang paling bawah ya Bapak Ibu, yaitu kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana sore hari ini kita menawan pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menaklukkan pikiran kepada pikiran Kristus ya Bapak Ibu. 1, yang pertama adalah memberi makan pikiran dengan kebenaran. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, membebaskan pikiran dari pikiran yang menghancurkan. Dan yang ketiga, memfokuskan pikiran pada hal yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah perjuangan. Tadi sudah disampaikan di suara gembala oleh Pak Arifin bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Benar ya? Kita selalu ada dalam peperangan rohani. Siapa lawan kita Bapak Ibu? Lawan kita adalah iblis, bukan tetangga kita, bukan pasangan hidup kita, bukan anak, bukan orang tua, bahkan bukan atasan kita di kantor. Ya, bukan rekan sepelayanan kita, bukan tetangga kita yang bawel, bukan Bapak Ibu, tetapi iblis adalah musuh kita. Jadi, bagaimana iblis itu dikatakan di firman Tuhan seperti singa yang siap menerkam kita kapan saja. Dia nggak punya jam kerja Bapak Ibu. Kok saya bilang nggak punya jam kerja? Karena dia 24 jam lebih mungkin dia bekerja. Dia selalu standby dan dia selalu awas-awas. Bagaimana dengan kita? Peperangan rohani akan terus terjadi dan terus berlangsung di dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Jadi kita mesti waspada, kita mesti berjaga-jaga. Tidak ada dengan cara lain Bapak Ibu, kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga ya. Untuk itu mari kita sama-sama hari ini belajar untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Karena sebetulnya medan peperangan yang paling berat itu ada di dalam pikiran kita. Bukan perang secara fisik ya Bapak Ibu. Kita tidak berperang secara fisik. Tetapi pikiran kita itu adalah medan tempur yang paling susah ditaklukkan. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menaklukkan bagaimana pikiran kita harus jalan dan selaras dengan pikiran Kristus. 3 hal ini mari kita baca bersama-sama. Untuk yang pertama, memberi makanan pikiran dengan kebenaran. Kenapa kita harus memberi makan kepada pikiran kita? Makan apa yang paling baik untuk pikiran kita Bapak Ibu? Dan kapan waktu yang tepat untuk memberikan makan pada pikiran kita? Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kalau saya tanya, mau sehat? Semua jawab mau, ya. Kalau mau sehat, apakah Bapak Ibu makan sembarangan? Enggak, semua geleng-geleng. Yang enggak geleng-geleng kepala mungkin lagi diet ya, enggak apa-apa ya. Yang geleng-geleng kepala tuh meyakinkan bahwa memang harus makan sehat. Oke. Bapak Ibu tahu makanan sehat itu apa aja? Yang jawab 4 sehat 5 sempurna pasti zaman saya sekolah ya. Sekarang bukan itu ilmunya ya. Bukan itu ilmunya. Jadi jangan jawab 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu. Itu sudah edisi yang kemarin-kemarin ya. Sekarang udah beda lagi untuk nutrisinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita tahu
bagaimana harus menjaga tubuh kita supaya sehat, pasti Bapak Ibu juga akan berpikirkan untuk melihat nutrisi, gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Bapak dan Ibu. Benar? Apakah Bapak Ibu kan sembarangan makan? Sesuatu yang ada racun Bapak Ibu juga makan? Enggak, pasti tidak. Pasti akan berusaha untuk memilih makanan yang sehat sesuai dengan kalorinya bila perlu. Ya, dihitung Bapak Ibu ya, bila perlu dihitung kalorinya yang tepat. Bagi seperti saya seorang wanita ya Bapak Ibu kalau lagi diet ya. Dihitung betul kalorinya. Ditimbang turun 100 gram aja kita merayakan. Ya, turun cuma 100 gram aja kita sudah bersemangat sekali. Dan kita merayakan ya karena sudah turun 100 gram. Karena susah sekali menurunkan 100 gram. Ya, bagaimana Bapak Ibu dengan organ-organ tubuh kita yang lain? Sore hari ini saya mau katakan, organ tubuh kita yang lainnya memiliki rasa lapar yang sama dengan pikiran kita, yang sama dengan perut kita. Contoh, telinga kita punya rasa lapar yang sama. Saya nggak bilang lagu tertentu itu tidak baik ya Bapak Ibu, tetapi ada orang-orang yang sangat menggemari lagu dangdut. Kalau sudah dengar lagu dangdut udah nggak bisa langsung joget ya, otomatis langsung. Saya nggak bilang lagu dangdut tidak bagus, tetapi pilihlah lagu dangdut yang syairnya membangun. Jangan syairnya yang melo-melo, jangan syairnya yang buat kita tambah down, yang sudah ya memang beginilah aku, beginilah nasibku, beginilah ya yang seperti bilang benar-benar nggak ada harapan gitu kan. Nggak kita banget deh kayaknya gitu ya. Jadi kita punya rasa lapar yang sama, telinga kita sama, punya rasa lapar yang sama. Mulut kita punya rasa lapar yang sama. Ada orang yang senengnya tuh julid banget gitu ya. Bawel banget, semua dikomentarin, yang nggak ditanya pun dikomentarin. Terus ngomongin orang itu kayaknya nggak puas kalau sehari nggak ngomongin orang, gitu ya. Itu karena punya rasa lapar yang sama. Mata kita pun punya rasa lapar yang sama ya Bapak Ibu. Berapa lama Bapak Ibu tatap screen setiap harinya untuk scroll up, scroll down, scroll up, scroll down ya. Ini begini terus sampai nggak sadar tulangnya numbuh lagi di belakang, ya. Karena udah begini-begini terus tiap hari begini begitu. Nanti saya akan tunjukkan surveinya. Berapa jam di antara kita semua ada di tatap layar seperti itu. Berapa lama, mengerikan ya kalau kita lihat. Jadi apa? Semua organ tubuh kita itu mempunyai rasa lapar yang sama Bapak Ibu. Demikian pula dengan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan nutrisi yang baik untuk pikirannya, yang terjadi Anda sedang memasukkan sampah ke dalam pikiran Anda. Ya. Bagaimana? Saya percaya jemaat di tempat ini tidak ingin memakan sampah. Tidak ingin memakan makanan racun atau yang tidak bergizi. Tapi semua ingin makan makanan yang enak ya. Yang sedap bahkan yang bergizi. Makan apa saja yang baik? Tentu saja yang positif. Tentu saja bukan hal-hal yang negatif. Kapan waktu yang tepat untuk makan? Mari kita lihat bersama-sama. Makan racun untuk pikiran? No gitu ya. Tidak ya. Karena Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Udah jelas indikatornya. Bapak, Ibu dan saya disuruh mikir apa? Bukan dibilang suruh mikir khawatir aja ya, sedih terus ya, marah terus ya. Tidak. Saya nggak bilang Bapak Ibu kita itu akan bebas ya 100% dengan khawatir. Saya percaya saya pun juga punya kekhawatiran. Tetapi saya lebih memilih untuk menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Kita semua punya pilihan, ya Bapak Ibu. Kita punya bagaimana kita harus menjaga pikiran kita. Nah, bila yang masuk tidak sehat, tentu saja yang keluar pun tidak sehat. Jelas, Bapak Ibu nggak bisa ya ngomong ya, saya lagi diet nih, saya makan makanan yang sehat.
Tapi makin hari timbangannya makin ke kanan aja gitu ya. Ya, saya udah pasti saya bisa bilang itu yang kamu asup tidak sehat. Ya, udah pasti. Walaupun kita ngomongnya kita bilang sehat, tetapi pada kenyataannya itu tidak sehat ya. Bisa sama. Apa yang Bapak Ibu masukkan ke dalam pikiran Bapak Ibu nanti akan keluar dari setiap perkataan kita. Pada saat kita menghadapi masa susah, musim dingin kehidupan, Bapak Ibu masih bersyukur nggak sama Tuhan? Bapak Ibu masih tetap bisa memuji Tuhan nggak? Bapak Ibu masih tetap bisa memuliakan nama Tuhan nggak? Atau Bapak Ibu mengeluh? Atau Bapak Ibu meratap yang nggak jelas? Itu semua adalah pilihan. Pilihan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kapan kita memberi makan makanan sehat pada pikiran kita? Mazmur 119 ayat 147 mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta Bapak Ibu, jam berapa? Kalau pagi-pagi buta itu ya setahu saya jam 2, jam 3, jam 4 begitu ya. Itu pagi-pagi buta ya. Kalau Bapak Ibu bilang pagi-pagi butanya jam 8, 9 yaitu bangsawan ya. Bangsane tangi awan ya. Oke, terus Mazmur 119 ayat 97 mengatakan apa? Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan Mazmur 16 ayat 7 mengatakan, aku memuji Tuhan yang menasehati aku di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Ada pagi-pagi buta, ada malam-malam, ada sepanjang hari. Artinya setiap waktu, setiap saat kita harus memberikan asupan yang positif kepada pikiran kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, tahun 2016 Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu dalam kehidupan saya. Dokter menemukan bahwa saya mengidap meningioma. Meningioma adalah tumor Bapak Ibu yang biasa karena gejalanya bisa terjadi karena gangguan hormonal bagi seorang wanita. Biasa terjadi bisa di otak, pilihannya cuma 2 ya Bapak Ibu ya areanya. 1 otak, kedua tulang belakang. Dua-duanya alat yang vital Bapak Ibu. Dan saya diizinkan untuk menghadapi yang langka, yang jarang, yaitu tulang belakang. Kalau Bapak Ibu searching, Bapak Ibu cari informasinya, meningioma di otak kesembuhannya 75%. Sangat mudah justru untuk disembuhkan. Banyak dokter yang bisa menyembuhkan. Tetapi untuk kasus tulang belakang, tingkat kesembuhannya lebih kecil daripada yang ada di otak. Waktu Tuhan memvonis saya, waktu Tuhan izinkan saya dan saya divonis dokter, saya mengidap meningioma cukup besar di torakal 9 dan 10 di bagian belakang, persis di punggung saya ini, Bapak Ibu. Pertama, apa yang saya lakukan? Saya minta ampun dulu sama Tuhan. Karena apa? Karena saya tidak memberikan asupan yang tepat terhadap tubuh saya. Saya tidak menjaga yang disebut bait Allah, yaitu tubuh saya. Saya makan sembarang-sembarang, sehingga saya pasti mengalami sakit itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya berdoa, benar-benar berdoa kenceng Bapak Ibu ya. Tentu saja saya mengharapkan sebuah kesembuhan secara supranatural ya waktu itu ya. Betul-betul Tuhan sembuhkan. Saya itu tipikal orang kalau berdoa mesti bergerak Bapak Ibu. Karena saya ini kinestetik kayak belajarnya. Ya, jadi kalau di kamar berdoa begini, ya kenapa sih, udah selalu ya berdoa. Kamar itu gedenya seberapa pun saya akan ukur jaraknya, begitu ya. Sambil saya berdoa. Kalau saya disuruh berdoa duduk, yang terjadi saya tidur. Jadi nanti kalau tiba-tiba doa malam ya Cece, kalau disuruh duduk, kalau saya plek gitu harap dimaklumi ya, gitu. Karena saya kalau berdoa harus bergerak Bapak Ibu. Tangan saya bergerak dan saya katakan kepada diri saya sendiri keras sampai telinga saya mendengar. Saya bilang, saya
saya akan sembuh, saya akan sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Saya katakan itu setiap kali ada pikiran ya, dokter bilang ibu bisa lumpuh karena memang betul stromnya sudah sedikit Bapak Ibu. Saya sudah kesemutan, setiap hari saya kesemutan. Dan lama kesemutannya. Dokter bilang ibu kalau ini terus begini saraf ibu rusak dan ibu akan lumpuh. Ya. Sehingga saya berdoa terus, saya berdoa keras supaya telinga saya sendiri mendengar. Bilut-bilut Yesus menyembuhkan saya. Setiap kali ada pikiran jahat, pikiran negatif datang kepada saya, bilang kamu akan lumpuh, kamu gak akan sembuh sekalipun dioperasi. Tingkat kesembuhan di Indonesia masih kecil, apalagi di Bali dan sebagainya. Alat tidak mendukung, bla bla bla, semua informasi yang tidak berguna itu datang Bapak dan Ibu. Dan saya tolak, sampai saya lakukan begini, dalam nama Yesus aku cabut ini semua. Sampai begitu, oh tindakan profetik dong saudara, jangan salah ya. Saya bilang dalam nama Yesus, cabut semua pikiran ini Tuhan. Dalam nama Yesus saya sehat, saya sembuh. Bapak Ibu, tidak hanya itu. Di waktu yang bersamaan Tuhan menemukan saya ada kista. Dan jenisnya adalah atypical hyperplasia. Itu calon dari kanker. Di waktu yang bersamaan. Bingung kan Bapak Ibu yang mana yang mau diurusin duluan ini kan. Ya. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya belajar untuk lebih mempercayai Tuhan saudara. Saya belajar bahwa kamu stop dengan pikiranmu sendiri, dengan kekhawatiranmu yang gak ada gunanya itu semua. Belajar untuk bergantung 100% kepada Tuhan Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi ya. Perangnya tuh di sini Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan saya percaya Tuhan sedang lakukan sesuatu. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Teman saya, best friend saya stadium 3 tiroid. Jadi kayaknya kok lengkap ya gitu kan rasanya. Tapi Tuhan punya rencana yang besar. Kami belajar untuk mendisiplinkan diri kami sendiri dengan apa? Saya harus meriset semua pola hidup saya Bapak dan Ibu. Saya harus riset semuanya. Saya harus belajar jam 9, setengah 10 ngantuk nggak ngantuk mesti tidur. Matiin lampu tidur. Karena katanya organ tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri pada jam-jam tertentu. Ya, jadi nggak ngantuk tidur. Makan semua dirubah Bapak Ibu. Gorengan, kaki 4, kaki 2 ya. Itu semua bukan kaki meja ya saudara ya, kaki 4 ya. Itu semua sudah gak usah lagi dimakan. Gorengan-gorengan gak usah lagi dimakan gorengan. Manis-manis, semua yang manis-manis yang dari tepung semua gak usah dimakan. Saya bilang iya gak apa-apa gak usah makan manis-manis, orang aku juga sudah manis kok. Ya kan? Jadi gak usah makan manis-manis lagi. Bapak Ibu saya harus meriset semua kehidupan saya. Saya harus total berubah Bapak Ibu. Cara makan saya, cara istirahat saya, bahkan cara saya ngomong, cara saya berdoa semua dirubah. Dan hari ini Bapak Ibu bisa melihat saya tetap berdiri di tempat ini. Semua atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita ya Bapak Ibu. Ini yang saya mau jelaskan. Oke. Nah next berikutnya kita belajar dari Daniel. Daniel ini ditawan ya oleh Raja Nebukadnezar bangsa Babel kurang lebih pada tahun 605 sebelum Masehi. Waktu itu diperkirakan Daniel itu masih remaja Bapak Ibu waktu ditawan. Dia tidak sendiri ditawan, dia ditawan dengan beberapa pemuda. Tapi Daniel ini posisinya sudah tidak ada orang tua Bapak Ibu. Waktu dia sebagai tawanan. Dia diganti namanya. Daniel diganti jadi Belsasar, dikasih nama Babel. Kenapa Bapak Ibu? Daniel yang gak punya orang tua sendiri di sana namanya diganti Belsasar. Nama itu berbicara identitas Bapak Ibu. Kita semua sudah dapat identitas yang baru. Amin. Sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa dengan identitas kita. Sebagai anak Allah, sebagai pemenang di dalam Kristus. Jadi ya
Jangan terus meratapi ya Bapak Ibu, yang sesuatu yang gak perlu kita ratapi. Gak perlu khawatir yang berlebih-lebihan. Khawatir boleh, tapi gak berlebih-lebihan Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama-sama dari Daniel. Yuk kita lihat apa yang Daniel lakukan. Daniel 1 ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Saya stop di sana dulu ya. Jadi Daniel ini berketetapan karena dia ini akan dikarantina untuk menjadi penasehat raja. Nantinya akan dijadikan penasehat raja, dijadikan orang-orang penting di dalam kerajaan Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar cari orang-orang yang pinter, cerdas, badannya bagus, sehat. Itu semua kriterianya. Jadi apa yang dimakan oleh raja itu juga yang dimakan oleh Daniel dan teman-temannya. Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu diundang nih, dikasih makanannya sama dengan makanannya raja. Pasti kita ngomong apa? Haleluya. Spesial banget nih kita. Kita VVIP person, very important person. Lihat tuh makanan kita sama raja. Pasti kita merasa sangat-sangat terhormat. Betul. Mungkin Daniel juga merasa terhormat Bapak Ibu. Tetapi dia tidak lupa identitas dirinya. Daniel merasa terhormat bisa makan seperti makanan raja. Tetapi dia bilang apa? Berikanlah kepadaku air dan sayur. Aku tidak akan menajiskan diriku dengan makanan-makanan raja. Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini, akankah kita berdiri seperti Daniel yang bilang aku tidak akan menajiskan diriku? Sekalipun engkau memberikan santapan raja kepadaku. Kenapa Daniel bisa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada kata berketetapan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Daniel berketetapan. Berketetapan itu apa Bapak Ibu? Next saya lihat. Berketetapan itu adalah keputusan. Daniel ambil keputusan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk tidak menajiskan dirinya. Di dalam keputusan itu ada yang namanya komitmen untuk melakukan keputusan. Di dalam komitmen ada yang namanya continue, terus menerus dan konsisten, ajak nggak berubah-ubah. Bapak Ibu, kita udah banyak dengar firman Tuhan, kita udah ribuan dengar khotbah, tapi kapan kita mengambil keputusan? Apakah kita hanya datang itu sebagai informasi saja untuk melengkapi pengetahuan kita? Kalau ada orang tanya kita bisa jawab ya gitu. Cukup hanya di sana? Atau kita memilih untuk mengambil ketetapan, memilih mengambil keputusan bahwa pada saat kita mendengar firman Tuhan ada sesuatu yang harus dirubah dalam hidup kita. Ya, jadi kuncinya adalah berketetapan, mengambil keputusan Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil keputusan untuk diri saya Bapak Ibu. Kecuali saya sendiri. Ya. Yang kedua, bebaskan pikiran dari pikiran yang menghancurkan. Ada 3 musuh yang mau menghancurkan kehidupan Bapak dan Ibu. Dan saya juga tentunya. Apa saja Bapak Ibu? Kehidupan lama. Ya. Yang pertama yaitu kehidupan lama. Kehidupan lama itu apa? Kedagingan kita, kebiasaan buruk kita, sakit hati kita, marah kita, kepahitan kita, dendam, benci. Itu kehidupan lama kita Bapak Ibu. Bereskan. Tidak usah Bapak Ibu simpan-simpan kepahitan. Duh Bu Foni gak tahu bagaimana dia itu. Saya tuh gak salah apa-apa. Disalah mengerti. Itulah dunia Bapak dan Ibu. Tetapi choice is yours ya. Bapak Ibu mau bereskan atau Bapak Ibu mau simpan kepahitan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau Bapak Ibu mau simpan kepahitan. Masih tetap mau hidup di dalam kepahitan. Itu sama dengan Bapak Ibu
minum racun, minta orang lain yang mati. Seperti itu Bapak Ibu. Bebaskan diri kita dari kehidupan lama. Karena itu akan menghancurkan pikiran kita. Yang kedua, iblis. Jelas, iblis ini adalah musuh kita ya Bapak Ibu ya. Nah sebentar, ini kehidupan lama, ini ayatnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak dikasih ayat katanya nggak rohani gitu kan. Ya udah saya kasih ayat ya. Jadi ayatnya di Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah jelas kan kalau mau kedagingan ya pikirin aja hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan. Kalau saudara mau hidup dari roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas sekali, nggak perlu ditafsir-tafsir ayatnya Bapak Ibu ya. Kemudian iblis, apa yang dikatakan di Efesus 6 ayat 10? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, saya nggak janjian dengan Pak Arifin ya, tapi sama ya hari ini. Bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan dikatakan lawanlah iblis. Don't give up. Jangan menyerah Bapak Ibu. Kita harus bisa melawan iblis. Bapak Ibu dan saya punya kuasa untuk melawan iblis. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu. Pakai ya topeng keselamatan, baju sirah, kasut ya. Gunakan semua. Gunakan semuanya Bapak Ibu dan kita harus melawan iblis. Jangan dibiarkan. Martin Luther bilang apa? Kamu tidak bisa menghalangi burung lewat di atas kepala kamu. Tetapi kita bisa berkata, kamu jangan singgah ya di sini. Jangan buang air ya. Jangan bersarang ya di sini. Kita bisa lakukan itu. Artinya apa? Kita yang pegang kendali loh Bapak Ibu atas semuanya. Apa yang harus dilakukan? Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakan perisai iman untuk menangkis ya, menangkis serangan-serangan dari si jahat. Kita punya perisai ya. Kemudian dikatakan sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Bapak Ibu kita dapat ya perlengkapan yang begitu luar biasa dari Tuhan untuk melawan iblis. Jadi jangan menyerah ya Bapak Ibu dengan segala keadaan yang ada. Karena kita mungkin lihat kehidupan kita itu ya kadang kita menghadapi musim-musim yang kita tidak duga sebelumnya. Tapi kita harus tetap kuat, kita tetap harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kalau diserang iblis, Bapak Ibu jangan diam. Lakukanlah perlawanan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana iblis itu kerjanya menghancurkan, membinasakan. Apa yang akan dibinasakan dan dihancurkan? Iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karakter kita semua akan dihancurkan. Karena memang itu tugasnya dia. Jadi kita jangan menyerah. Mari sama-sama kita belajar.
Yang ketiga apa? Tadi yang pertama kehidupan lama, yang kedua iblis, yang ketiga yaitu dunia. Ya, musuh kita itu dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Tadi Pak Arifin bilang headquarter, kantor pusat. Di mana kantor pusat kita? Di mana headquarter kita, Bapak Ibu? Di atas. Dunia ini adalah rumah kita sementara. Cuman karena kita ini udah kelamaan di dunia, jadi kita akhirnya mirip-mirip sama dunia. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80, 90, kalau Tuhan izinkan 100 tahun, ya. Jadi kita udah nyaman dengan kondisi di sini, tetapi tetap kita harus ingat bahwa dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita, Bapak dan Ibu. Jadi semua kita baca sama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, godaan dunia itu apa? Kekhawatiran. Padahal Matius 6 sudah mengatakan kepada kita ya, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, dunia menawarkan kesenangan melalui berbagai media, Bapak Ibu. Dunia ini punya kebudayaan yang berbeda ya, Bapak Ibu, dengan kebudayaan kerajaan Allah. Ya, kebudayaan dunia yang paling menyolok itu apa, Bapak Ibu? Memuaskan diri sendiri. Itu adalah kebudayaan dunia. Kalau Bapak Ibu masih ini aku, ini untuk aku, ini aku lagi, aku lagi, aku lagi, itu adalah kebudayaan dunia, Bapak Ibu. Karena kebudayaan dunia itu hanya memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itu kebudayaan dunia, ya. Ini saya mau menunjukkan survei, hasil survei kepada Bapak Ibu, bahwa 420 juta orang diperkirakan mengalami ketergantungan terhadap internet dan media sosial. Salah satunya mungkin saya dan Bapak Ibu. Biasa hari Minggu saya kalau ibadah duduk di belakang, Bapak Ibu. Saya suka duduk di belakang sana atau di belakang situ, ya. Sementara ibadah berlangsung, tidak jarang kiri kanan saya, depan saya buka Facebook, buka Instagram, chatting dan sebagainya. Itu pemandangan yang saya lihat, ya. Saya nggak kenal orangnya, tapi kalau memang ada, mari kita bertobat rame-rame hari ini, ya. Masakan kita 1,5 jam, 2 jam kita mau benar-benar dengar firman Tuhan, kita nggak bisa sih tangan kita berhenti sesaat untuk tidak update status, untuk tidak masukkan sesuatu, duduk diam, menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu pergumulan loh Bapak Ibu, karena kita mengalami ketergantungan. Oke, orang dewasa menghabiskan 4 jam per hari untuk menggunakan ponsel pinternya, dan akan selalu meningkat setiap tahunnya 11 menit. Bapak Ibu gak sadar mungkin ya, Bapak Ibu sudah setiap harinya tuh kok di total 4 jam. Naik turun, bayar, jawab chat dan sebagainya ya. Anak-anak dan remaja usia 8-18 tahun menghabiskan 7 jam sehari untuk melihat layar. Wow, 7 jam. Berapa jam baca Alkitab? Berapa jam berdoa? Bapak Ibu tolong hati-hati ya. Bapak Ibu bisa membelikan HP yang baru yang sangat canggih kepada anak Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa kita juga harus memberikan aturan mainnya. Jangan cuma bisa memberikan HP baru tanpa disertai aturan main yang jelas. Karena Bapak Ibu bisa jadi tidak Anda lagi yang akan mengajar dan mendidik anak-anak Anda, tetapi media akan mengajar dan mendidik anak-anak Anda. Karena mereka sudah 7 jam di depannya untuk melihat terus. Jadi lebih baik berhati-hati Bapak Ibu ya. Jadilah pengguna-pengguna media yang bijaksana. Kalau media ini di tangan orang yang takut Tuhan dan bijaksana, dia sangat powerful. Tetapi kalau di tangan orang yang jahat, itu pun menjadi senjata yang sangat jahat. Tergantung siapa orangnya, ya. Setiap 1 menit
60 detik apa yang terjadi? 1,7 juta orang masuk Facebook, 9 juta kirim teks di semua media. 4,1 juta mencari, searching di Google. Dan sisanya Bapak Ibu bisa lihat di Instagram, Bapak banyak. Masih banyak fakta-fakta yang lainnya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, coba cari buku ini ya. Connected but Alone, yang ditulis oleh John Vane. Terhubung tetapi sendirian ternyata. Itulah yang terjadi saat ini. Kita merasa terhubung dengan dunia, but actually we are alone. Kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Karena hal ini akan terjadi dan ini menyebabkan kita semua akan menderita namanya mental illness. Oke. Next berikutnya, fokus pada pikiran, pada hal-hal yang benar ya Bapak Ibu. Pikirkan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jelas ya, semua udah ditanggung di kayu salib. Jangan kita menjadi lemah karena kondisi kita. Jangan kita menjadi khawatir, takut karena masalah yang kita hadapi. Semua udah selesai Bapak Ibu di kayu salib. Semua udah tuntas, udah selesai. Saya masih ingat waktu saya ngajar sekolah minggu ya. Ada yang WWJD. What will Jesus do? Saya ingat itu. Kalau ada teman yang menyakiti kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau ada orang lain yang gak senang, dia berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan tentang diri kita, apa yang kita lakukan? Akankah kita membalas dia lebih jahat dari sebelumnya? Ataukah kita memilih untuk mengampuni dia? Pilihan ada di kita Bapak dan Ibu ya. Jadi pikirkanlah Yesus. Yang kedua, pikirkanlah orang lain. Jelas dikatakan bahwa orang yang tidak egois pasti memikirkan orang lain. Jadi janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Dan di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, gereja kita satelit lembah pujian udah memberikan wadah kepada kita untuk bisa mempraktekkan hal ini lewat komunitas kerajaan, lewat kingdom ya, lewat kakak kita. Ya, kita punya komunitas itu. Di komunitas kakak kita semua belajar bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama. Ada yang, aduh Bu, aku gak bisa berdoa. Aku gak bisa bersaksi. Gak bisa bawain firman Tuhan. Di tempat inilah, di wadah inilah kita belajar bersama-sama. Gak cuman itu. Ada teman yang hanya bisa ngomong kalau ada 3-4 orang aja. Dia akan menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Dia akan menceritakan apa yang menjadi kesesakannya. Kita punya privilege untuk mendengar. Kita dikasih kesempatan emas untuk memberi telinga kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Dan kita punya kesempatan untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka. Jadi yang belum gabung di komunitas kerajaan ya, yang belum gabung di KK ini atau dulu namanya KM, saya undang Bapak Ibu. Nanti bisa di belakang selesai ibadah ketemu dengan mungkin Pak Yanto, Bu Lingling atau dengan teman-teman yang lainnya. Berikan nomor WA Bapak dan Ibu, berikan alamat rumahnya supaya kami semua bisa menolong mengakomodasikan Bapak Ibu di wilayah mana supaya Bapak Ibu benar-benar bertumbuh. Ini udah akhir zaman loh. Enggak waktunya kita leha-leha bersantai-santai lagi, tapi kita ayo gercep semua sekarang untuk kerajaan Allah ya. Bapak Ibu, sering saya ditanya, Bu Foni kok mau-mau aja sih ngurus-ngurusin sesuatu yang gak ada apa-apanya seolah-olah seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini juga ya Bapak Ibu, saya ceritakan. Ini adalah TK gratis
yang ada di Alor, NTT, ada 2 di sana. Dan di Bali juga ada 4 TK gratis, TK Tunas Harapan, Denpasar, Tabanan, Jembrana, dan Karangasem. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengulurkan tangannya untuk membantu TK gratis ini, ya. Di sini kemarin ada Ibu Desi dan Bapak memberikan banyak sekali alat-alat tulis buat anak-anak di Alor, udah sampai di sana, ya. Juga ada teman-teman yang lainnya. Itu saya kasih gambar foto listrik Bapak Ibu, karena di daerah sana tidak ada listrik. Ya, tidak ada listrik. Sinyal pun biar pet katanya ya. Gitu. Kalau waktu saya ke sana itu dikasih tahu sama Bapak Pendeta, Ibu, kalau mau kirim pesan, sekarang Ibu, jangan lewat dari pohon, lewat pohon tidak ada sinyal. Oke. Bener Bapak Ibu, saya pikir bohong ya, ternyata bener lewat pohon, udah gak ada sinyal ya. Jadi saya berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang mengulurkan tangannya untuk membantu TK-TK ini. Karena di TK ini kita menerima semua anak dari semuanya, berbagai suku, ras, bangsa, kita terima mereka sebagai bagian dari keluarga besar. Dan mereka banyak yang dimenangkan akhirnya untuk Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, jadi lihat ya, kita nggak boleh, orang bilang sama saya, Bu Foni kok mau sih ngurus-ngurusin yang kayak gini gak ada apa-apanya. Siapa bilang? Saya sedang PMA loh. Apa itu PMA? Penanaman modal akhirat. Ya Bapak Ibu, karena gak selamanya ya, bumi ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah. Jadi kita perlu melakukan PMA. Oke? Ya. Nah Bapak Ibu, satu lagi, pikirkanlah kekekalan. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu tuh jangan yang hanya untuk sampai besok atau sampai lagi berapa tahun gitu Bapak Ibu ya. Pikirkanlah kekekalan selalu ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Itu kata Kolose 3 ayat 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekalipun Bapak Ibu mungkin tidak lagi kita belajar tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita belajar memikirkan orang lain. Kita belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu bahkan tidak memikirkan kondisi kita sendiri. Tapi Tuhan selalu menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang Daniel dapatkan? Dari dia berketetapan, dia mengambil keputusan, dia melakukan untuk tidak mau menajiskan dirinya. Bukan tidak ada reward dari Tuhan. Semua yang kita lakukan, kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan, taat firman Tuhan, kita akan mendapatkan rewardnya, kita akan mendapatkan sesuatu. Daniel dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang-orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Bayangkan, Daniel lebih pintar 10 kali lipat daripada yang makan makanan raja. Cuman makan sayur dan minum air. Pinter 10 kali lipat. Saya ketemu jemaat di sini. Puasa Daniel, saya tanya, enggak puasa Daniel? Aduh jangan, nanti saya kekurangan protein. Nanti saya kekurangan ini karena saya makan sayur ini. Dalam hati saya enggak baca Alkitab. Daniel kok enggak kekurangan protein? Kok lebih cerdas? Saya bilang firman Tuhan tuh ya dan amin Bapak Ibu. Pelajari dengan baik. Ya. Dikatakan Daniel ini tidak hanya pintar, cerdas, berhikmat dan bijaksana. Hikmat itu penting Bapak Ibu. Salomo aja bilang apa? Salomo tuh gak ada orang sepinter Salomo loh. Sampai sekarang Alkitab tuh nulis loh. Tidak ada sebelum dan sesudahnya orang yang seperti Salomo. Itu Alkitab menulis seperti itu. Artinya
Albert Einstein pun kalah pinternya sama Salomo. Tetapi Salomo bilang apa? Coba Bapak Ibu pelajari kitab Pengkhotbah. Salomo desperate. Salomo frustasi karena apa? Dia pikir kekayaannya cukup, kepandaiannya cukup. Enggak Bapak Ibu. Hikmat lebih dari segalanya. Itulah yang kita pelajari Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Menaklukkan pikiran kita. 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, memberi makan pikiran dengan kebenaran. Di situ ada keputusan dan komitmen. Di dalam komitmen ada continue dan juga ada konsistensi. 2, membebaskan pikiran dari pikiran yang menghancurkan. Ada 3 musuh kita, yaitu kehidupan lama, iblis dan dunia. Dan yang ketiga, memfokuskan pikiran pada hal yang benar. Pikirkan Kristus Yesus, orang lain dan kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu itu ajaib bagi kami. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu adalah janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami saat ini Tuhan. Kalau kami ada di antara kami yang masuk ke dalam musim dingin kehidupan Tuhan. Kami belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap kondisi keadaan kami. Tuhan, satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau berjalan di depan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami hari demi hari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan Tuhan. Kami mau berketetapan Tuhan, bahwa kami tidak mau menajiskan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar Tuhan. Semua hal yang positif yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menaklukkan pikiran kami ke dalam pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat terbatas Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas Tuhan. Allah yang sanggup menolong kami, menerobos setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami tidak sendiri, tetapi kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi Engkau tidak selesai Tuhan. Engkau terus berproses di dalam kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Dan Engkau akan menyertai mereka, mendewasakan mereka di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh datang Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Ibu Foni yang sudah melayani kita. Saatnya Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur seperti di tangan saya ini? Jika ada, nanti sahabat-sahabat kami perasir akan melayani. Baik Bapak Ibu, kalau sudah menerima semua, perjamuan kudus hanya diberikan pada orang dewasa yang telah mengambil putusan menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Oleh karena itu anak-anak dilarang keras untuk mengambil perjamuan ini. Sebelum kita makan dan minum, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami pandang raja di atas segala raja, yang kami banggakan, tinggikan, muliakan.
yang kami rayakan malam ini, bahwa Engkau hidup di tengah kami Tuhan. Engkau menjamin kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memantapkan iman percaya kami dengan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ibu Foni Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa firman itu meneguhkan, menggairahkan, membangkitkan kami. Engkau firman yang hidup. Tinggallah di dalam kami dan firman-Mu biarlah tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, firman Tuhan berkata, sebelum kami mengambil cawan anggur dan roti, biarlah masing-masing orang memeriksa dirinya. Kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, minimal dalam 1 minggu ini ada banyak pelanggaran yang kami buat di hadapan Engkau. Tapi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan sore hari ini. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terselubung di hadapan Engkau Tuhan. Semuanya terbuka. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Biarlah malam ini kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah Kristus sore hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, anggur dan roti benar-benar merupakan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Setiap orang yang makan dan minum ini, ada suatu kepastian dibangkitkan pada akhir zaman. Setiap orang yang makan ini, dimanapun Anda berada, Tuhan ada di situ dan Engkau ada di dalam Dia. Kalau engkau percaya, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini, lambang dari tubuh yang dipecahkan di atas kayu salib, untuk menebus, membebaskan hidup saudara yang malang supaya memperoleh hidup yang kekal kembali. Percayakah saudara, warga kerajaan Allah, roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dari tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Adam yang pertama telah gagal, tapi ada Adam kedua yang datang, manusia rohani, manusia yang membebaskan saudara dan saya. Sesuai firman pada sore hari ini, kita harus menaklukkan seluruh pikiran kita kepada Dia, supaya kita lebih mengenal Dia dalam sepanjang hidup kita. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu membagi pada murid-Nya, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah istilah kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah warga kerajaan Allah, anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian-Mu yang terbaik. Haleluya. Glory. Sikiri rabasan dan gloria namanya. Ira. Haleluya. Kami bersorak, tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur kebaikan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya, Engkau menebus kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Segala anugerah-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus kami hidup dalam perkenanan, dalam drive-an firman-Mu Tuhan, mengarahkan fokus dan pandangan kami. Kami hidup hanya sementara di dunia ini, tetapi perjalanan iman kami menuntun pada kekekalan abadi. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,
tidak memalingkan, menggoyahkan iman kami, selalu percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Dan kami diberi bonus bahwa kami mendapatkan firman yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dan kebaikan yang Tuhan berikan. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Terimalah berkat sejahtera, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah dan juga penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.